Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo Sobat UT, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya email dengan NIM 8603900043. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, atau biasa yang kita sebut dengan PGSD, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya berasal dari UPBJJ Universitas Terbuka Pontianak. Pada video kali ini, kita akan membahas topik peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Ketika mendengar kata filsafat, pasti sebagian orang mungkin langsung membayangkan, wah, pasti susah nih filsafat. Termasuk saya. Saya pertama kali mendengar kata filsafat, wah ini susah ini. Padahal ya, sebenarnya filsafat ini sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, termasuk dalam dunia pendidikan. Nah, coba kita pikirkan bersama-sama. Mengapa ya sekolah itu tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, dan mengapa peserta didik juga diajarkan tentang sikap, etika, kedisiplinan, bahkan cara berpikir yang baik? Nah, jawabannya itu karena pendidikan tidak hanya fokus membuat seseorang itu pintar secara akademik saja, tetapi juga membentuk manusia yang memiliki nilai dan cara berpikir yang benar. Nah, disinilah filsafat itu memiliki peran yang sangat penting. Pertama ada filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan. Nah, teman-teman, filsafat ilmu ini membantu kita dalam memahami hakikat pendidikan itu sendiri. Yang artinya bahwa filsafat ilmu itu membantu kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apa sebenarnya tujuan pendidikan, mengapa manusia perlu belajar, dan apa yang harus diajarkan kepada peserta didik, serta bagaimana cara pendidikan membentuk manusia yang lebih baik lagi. Pertanyaan seperti yang saya lontarkan tadi, itu sangat penting, karena pendidikan bukan sekedar kegiatan untuk menghafal materi saja, atau bahkan untuk hanya mendapatkan nilai tinggi saja. Kalau pendidikan hanya fokus pada nilai akademik, maka pendidikan bisa kehilangan makna. Siswa mungkin pintar secara teori, tetapi belum tentu memiliki sikap yang baik atau mampu menggunakan ilmu tersebut dengan benar. Karena itu, filsafat ilmu ini hadir untuk mengawasi arah pendidikan, agar tetap memiliki tujuan yang jelas dan bernilai. Filsafat ilmu ini dapat memperkuat eksistensi pendidikan. Eksistensi berarti keberadaan atau hakikat pendidikan itu sendiri. Nah, filsafat ilmu ini dapat membantu kita untuk menjelaskan bahwa pendidikan itu merupakan proses memanusiakan manusia. Maksudnya, pendidikan itu dapat membantu seseorang berkembang menjadi pribadi yang berpikir, memiliki moral, dan mampu hidup bersama dengan orang lain. Jadi, pendidikan tidak hanya untuk mengisi otak siswa dengan ilmu saja, tetapi dapat juga membangun karakter dan kepribadian siswa. Contohnya seperti mengajarkan tanggung jawab kepada siswa, kerjasama yang baik, menghargai pendapat orang lain, dan dapat memiliki rasa empati. Karena itu, keberadaan pendidikan menjadi sangat penting bagi perkembangan manusia dan masyarakat. Filsafat ilmu itu dapat memperkuat keilmiahan pendidikan. Selain itu, filsafat ilmu juga dapat membuat pendidikan menjadi lebih ilmiah. Dalam dunia pendidikan, guru tidak bisa mengajar secara asal-asalan. Semua itu perlu metode pembelajaran yang memiliki dasar teori, penelitian, dan tujuan yang jelas. Misalnya, sekarang nih, banyak guru yang menggunakan pembelajaran aktif, diskusi kelompok, media digital, atau pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, metode-metode tersebut digunakan karena telah diteliti dan dianggap membantu siswa untuk lebih memahami materi. Jadi, filsafat ilmu itu dapat membantu pendidikan agar berkembang berdasarkan penelitiannya dan pemikiran ilmiah, bukan hanya kebiasaan lama. Filsafat ilmu itu memperkuat nilai dalam pendidikan. Hal lain yang penting adalah filsafat ilmu menjaga nilai-nilai dalam pendidikan, karena ilmu tanpa nilai bisa berbahaya. Misalnya, seseorang sangat pintar teknologinya, tetapi dia menggunakan ilmunya hanya untuk menyebarkan hoaks atau merugikan orang lain. Itu berarti ilmu tidak digunakan secara bijak. Karena itu, pendidikan harus mengajarkan nilai moral, etika, dan tanggung jawab sosial. Jadi, keberhasilan pendidikan bukan hanya dilihat dari kecerdasan siswa saja, tetapi juga dari bagaimana sikap dan perilakunya. Yang kedua, pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Hubungan filsafat ilmu dan pendidikan itu sifatnya timbal balik. Kalau filsafat ilmu membantu pendidikan, maka pendidikan juga harus membantu perkembangan filsafat ilmu. Kenapa begitu? Karena melalui pendidikan, manusia belajar untuk berpikir kritis dan mempertanyakan berbagai hal. Di sekolah atau di kampus, kita belajar untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, mencari solusi, dan memahami masalah dari berbagai sudut pandang. Nah, dari proses berpikir itulah muncul perkembangan pemikiran baru dalam filsafat ilmu. Contohnya, sekarang nih, perkembangan teknologi dan kecerdasan pembuatan atau yang biasa kita sebut dengan AI, itu dapat membuat dunia pendidikan berubah. Lalu muncul pertanyaan, apakah teknologi itu bisa membuat pembelajaran lebih baik? Apakah AI dapat menggantikan guru? Dan bagaimana menjaga nilai kemanusiaan dalam pendidikan digital? Pertanyaan seperti ini menjadi bahan kajian kita di dalam filsafat ilmu, agar pendidikan akan tetap sesuai dengan perkembangan zaman, tetapi tidak kehilangan nilai moral dan kemanusiaan. Yang ketiga, filsafat ilmu itu sering kita sebut dengan pisau analisis. Teman-teman, filsafat ilmu itu sering disebut sebagai pisau analisis. Mengapa? Karena filsafat itu digunakan untuk membedah dan memahami masalah pendidikan secara lebih mendalam. Pisau analisis ini terdiri dari 3 bagian penting, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama, ada ontologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat atau inti dari sesuatu. Nah, dalam pendidikan, ontologi itu mempertanyakan apa sebenarnya pendidikan itu, apa hakikat peserta didik, dan apa tujuan manusia belajar. Melalui ontologi ini, pendidikan dipahami bukan hanya proses transfer ilmu saja, tetapi proses untuk membentuk manusia secara utuh.
Kedua, ada epistemologi. Epistemologi ini membahas tentang bagaimana cara memperoleh ilmu pengetahuan. Nah, di dalam pendidikan itu sendiri, epistemologi itu berkaitan dengan metode belajar dan proses pembelajaran. Contohnya nih, bagaimana ya siswa memahami materi, metode apa ya yang paling efektif, dan bagaimana ya cara guru menyampaikan pembelajaran agar mudah dipahami siswa. Nah, karena itu, muncullah berbagai metode pembelajaran modern yang lebih aktif dan kreatif. Yang ketiga, ada aksiologi. Aksiologi ini yang membahas tentang nilai dan manfaat ilmu tersebut. Pertanyaannya seperti, untuk apa ilmu itu digunakan? Nah, di dalam pendidikan aksiologi, dia memastikan bahwa ilmu itu dipakai untuk kebaikan manusia dan masyarakat. Jadi, pendidikan itu tidak hanya menghasilkan orang pintar saja, tapi juga manusia yang bijak dan dapat bertanggung jawab. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Penerapan filsafat ilmu sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan pendidikan kita sehari-hari. Misalnya nih, dalam kurikulum pendidikan saat ini, pembelajaran itu tidak hanya lagi berpusat pada guru, tetapi lebih berpusat pada siswanya, atau student-centered learning. Artinya, siswa didorong untuk lebih aktif bertanya, dapat berdiskusi, dapat berpikir kritis, dan dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal ini dapat menunjukkan adanya pengaruh filsafat ilmu, yang menekankan bahwa belajar itu bukan hanya sekedar menerima informasi saja, tetapi siswa diharap dapat memahami dan mengembangkan cara berpikirnya. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga merupakan salah satu contoh penerapan ilmu filsafat ilmu. Guru sekarang bisa menggunakan video pembelajaran, presentasi interaktif, aplikasi belajar, bahkan AI dalam membantu pembelajarannya. Namun, teknologi itu juga tetap harus kita gunakan secara bijak dan sesuai dengan nilai. Dan pada akhirnya, pendidikan itu bukan hanya tentang seberapa banyak ilmu yang kita miliki, tetapi tentang bagaimana ilmu itu bisa membuat kita menjadi manusia yang lebih baik. Ilmu yang hebat akan lebih bermakna jika disertai sikap, moral, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi kita sebagai calon pendidik maupun pelajar, mari kita terus belajar, berpikir kritis, dan dapat menggunakan ilmu itu dengan bijak. Karena pendidikan yang baik bukan hanya mampu mencerdaskan kehidupan saja, tetapi juga harus mampu membentuk generasi yang berkarakter dan bermanfaat bagi masa depan kita. Ilmu bisa membuat seseorang menjadi pintar, tetapi filsafat ilmu mengajarkan kita bagaimana menggunakan kepintaran itu dengan benar. Karena dunia tidak hanya membutuhkan orang cerdas saja, tetapi juga manusia yang memiliki hati, moral, dan kepedulian terhadap sesama. Jadi sekian penjelasan materi dari saya. Jika ada salah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dan semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah.